Selamat pagi, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen semua telah meluangkan waktu untuk melihat video presentasi ini. Saya Errol David Sibatuara pada hari ini akan menjelaskan mengenai topik skripsi saya yang berjudul Mengapa Mereka Gagal? Sebuah studi fenomenologi terhadap fenomena gagal bayar yang terjadi di lembaga keuangan mikro di Kabupaten Gresik. Kali ini, bab pertama atau pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian sekaligus manfaat dari penelitian. Latar belakang permasalahan saya membahas di lembaga institusi keuangan mikro. Kredit mikro sendiri, sesuai dengan penyebutannya, merupakan bentuk produk finansial berupa pinjaman yang ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah dalam jumlah kecil. Kredit mikro dipelopori oleh Muhammad Yunus yang juga sebagai peraih Nobel Perdamaian di dunia. Muhammad Yunus membangun Grameen Bank, salah satu institusi keuangan mikro, dan juga mempelopori bagaimana bergeraknya kredit mikro ini ke seluruh dunia. Kredit mikro pada dasarnya bertumbuh pada satu hal, bahwa setiap orang memiliki hak atas akses finansial berupa pinjaman, sehingga dengan pinjaman tersebut para debitur atau para peminjam dapat menggunakannya untuk hal-hal produktif, sehingga meningkatkan perekonomian. Banyak juga permasalahan yang ada di kredit mikro. Contohnya adalah penelitian LIPI pada tahun 2016 menemukan bahwa banyaknya pinjaman yang seharusnya dijadikan kegiatan produktif menjadi kegiatan konsumtif. Lalu penelitian PIT pada tahun 2008 juga menemukan bahwa banyaknya peminjam yang tidak memakai namanya sendiri untuk meminjam. Jadi saudara laki-lakinya ataupun suaminya yang malah menggunakan dana tersebut, sehingga menambah beban bagi perempuan peminjam. Fenomena gagal bayar di industri keuangan merupakan suatu problem yang sebenarnya umum untuk ditemukan. Namun perbedaannya dengan industri keuangan mikro dengan industri keuangan atau perbankan konvensional adalah kecepatan menularnya ke seantero portofolio atau seantero pinjaman. Jadi kesamaan latar belakang dan juga komunitas dari grup-grup pinjaman tersebut mengakibatkan potensi untuk menular bila satu gagal, yang lainnya juga terancam gagal, itu sangat tinggi. Lalu probabilitas untuk kembalinya dana modal yang dipinjamkan di lembaga keuangan mikro sangat-sangat tinggi, sehingga disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang paling riskan atau paling tinggi untuk bisa menyebabkan kegagalan dari institusi keuangan mikro tersebut. Lalu P2P lending di Indonesia pada saat ini mulai besar. P2P lending definisinya adalah peer-to-peer lending, di mana institusi ini menghubungkan antara pihak individu dengan individu yang satu yang butuh dana dan yang memiliki dana. Singkatnya seperti itu. Kemunculan startup-startup fintech seperti Amarta, Modalku, dan kawan-kawan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki perkembangan dalam industri ini. Perkembangan dalam industri ini melibatkan juga banyak fenomena gagal bayar yang pasti akan juga ikut naik karena mulai banyaknya pinjaman yang diberikan dan akan banyaknya orang atau daerah-daerah yang telah termasuki produk ini. Lalu data internal Mekar dari Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa pada Desember 2019 tercatat ada 9% angsuran yang gagal bayar, disebut angsuran gagal bayar, dan Januari 2020 ada 12%. Ini menunjukkan bahwa fenomena gagal bayar cukup lumrah dan cukup besar angkanya, terutama di beberapa banyak daerah. Maka dari itu, banyak sekali penelitian yang telah mencoba untuk memahami bagaimana fenomena ini berasal. Kebanyakan dari kuantitatif, melihatnya secara angka, variabel, dan kawan-kawan. Namun menurut hemat penulis, fenomena ini merupakan fenomena sosial yang berbeda-beda konteks tempat dan juga budaya, sehingga membuka peluang untuk penelitian yang lebih ke arah kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki keunggulan untuk dapat memahami lebih dalam permasalahan yang ada, sehingga dapat menemukan pola-pola atau konteks-konteks yang mungkin tidak ditemukan dengan terlalu general seperti metode kuantitatif. Maka dari itu, penulis mencoba untuk mengambil penelitian ini secara metode kualitatif dengan menggunakan metode fenomena. Rumusan masalah yang saya bawa adalah apa yang dimaksud dengan gagal bayar dan bagaimana makna dari fenomena tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memahami makna dari gagal bayar di peminjam, calon peminjam, dan juga lembaga kredit mikro yang saya wawancarai. Lalu juga ada manfaatnya, baik dari segi praktis untuk menambah bagaimana mengatur atau menghandling
pinjaman-pinjaman yang telah ada, dan juga teoritis untuk memahami bagaimana permasalahan ini dan akar permasalahan ini bermula dan dapat diperkuat dengan peneliti sebelumnya. Bab kedua berisi kajian literatur beberapa topik yang relevan dalam penelitian saya. Salah satunya adalah kredit mikro, angsuran dan gagal bayar, fenomenologi, dan juga PNM Mekar. Fenomenologi merupakan suatu metode yang saya pakai, dan PNM Mekar, bila Bapak Ibu kurang tahu, adalah suatu lembaga keuangan yang menyediakan kredit mikro di Kabupaten Gresik. Fenomenologi, sebagaimana akar katanya, merupakan suatu ilmu mengenai fenomena. Metode ini memandang bahwa fenomena merupakan suatu objek tertinggi dari pengalaman subjek yang mengalami fenomena tersebut. Sehingga fenomenologi sangat-sangat subjektif terhadap bagaimana orang tersebut mengalami fenomena tersebut, mengilhami atau memaknai fenomena tersebut. Ada dua cabang atau dua pemikiran dari fenomenologi. Yang pertama adalah fenomenologi transendental yang dipelopori oleh Husserl, sedangkan ada satu lagi bernama fenomenologi hermeneutika, yang dipelopori oleh Heidegger. Metode yang saya pilih untuk penelitian ini adalah fenomenologi transendental. Pada dasarnya, perbedaan dari fenomenologi transendental dan hermeneutika adalah bagaimana peran dari peneliti. Pada transendental, peran peneliti sebisa mungkin menjaga jarak dari objeknya sehingga dapat lebih objektif dalam menilai objek dan tidak mengotori data yang ada. Sedangkan hermeneutika adalah lebih berfokus kepada peran peneliti untuk mengakui dan menjadi asumsi-asumsi peneliti dan dapat menjadi juga feedback dalam analisa data. Bab ketiga, metode penelitian terdiri dari metodologi penelitian, desain dan rasionalisasi dari penelitian, serta isu mengenai keabsahan data. Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak ada jauh beda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif yang akan saya lakukan dengan fenomenologi adalah menggunakan semi-structured interview untuk pengumpulan datanya dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Beberapa narasumber atau dalam konteksnya informan dalam penelitian ini diseleksi dan diambil berdasarkan dua variabel. Apakah informan ini akan atau sudah mengalami fenomena gagal bayar, dan juga bagaimana fenomena gagal bayar mempengaruhi dari kinerja atau ekonomi informan ini. Sehingga tersebut kami mendapatkan 4 kategori. Yang pertama adalah debitur yang telah gagal bayar. Kedua, debitur yang belum gagal bayar. Ketiga, calon debitur. Keempat, perwakilan dari lembaga keuangan mikro yang diwawancarai atau dalam konteks ini Mekar. Sehingga dengan 4 kategori informan ini dapat melihat komprehensif dan melihat fenomena lebih komprehensif. Lalu semi-structured interview ini akan dilaksanakan dengan waktu minimal 30 menit sampai 45 menit untuk menjamin kualitas data. Data-data yang telah dikumpulkan dalam interview akan diuji dengan variabel-variabel yang untuk menguji keabsahan data pada data kualitatif. Di antaranya adalah confirmability atau konfirmabilitas, lalu ada transfer validity atau kemampuan untuk mentransfer beberapa konteks dan ilmu yang ada, lalu dependability yang hampir sama dengan confirmability juga, dan juga yang terakhir adalah credibility atau kredibilitas dari data tersebut. Kesimpulannya, fenomena gagal bayar di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi dan akan berisiko untuk terus meninggi seiring dengan banyak perusahaan yang masuk ke industri keuangan, menunjukkan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan dengan semaksimal mungkin. Memahami masalah berdasarkan kuantitatif memang salah satu cara yang patut dicoba, tapi menurut hemat penulis, sebagaimana yang telah dipaparkan tadi, fenomena gagal bayar merupakan fenomena sosial, sehingga lebih tepatnya memahami fenomena ini dengan kacamata sosial dan lebih mendalam. Maka dari itu, penulis mengajukan topik permasalahan ini untuk diteliti dengan metode penelitian fenomenologi, sehingga dapat menemukan solusi atau akar masalah yang lebih tepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.